Halo semuanya, perkenalkan saya Deswita Maharani. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Inklusi. Langsung aja yuk, check it out. Sebelumnya, apakah kamu pernah melihat atau mendengar tentang anak berkebutuhan khusus? Mungkin saja di antara kalian pernah melihat atau sekadar mendengarnya. Tetapi, sebenarnya apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan baik berupa fisik, mental intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuh kembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia sehingga mempunyai kekhususan dari segi kebutuhan layanan. Di antaranya seperti layanan kesehatan, kebutuhan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusi, dan kebutuhan akan kesejahteraan sosial dan bantuan sosial. Adapun klasifikasi anak berkebutuhan khusus di antaranya tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, ADHD, autisme, dan sebagainya. Namun, pada video kali ini akan dibahas lebih spesifik tentang salah satu jenis anak berkebutuhan khusus, yakni ADHD. ADHD merupakan kependekan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Sebelum kita membahas lebih lanjut, coba perhatikan tokoh berikut ini. Apakah kamu mengenal salah satu atau bahkan kedua tokoh tersebut? Ya, benar. Justin Timberlake, seorang penyanyi muda yang energik, dan Tom Cruise, seorang aktor Hollywood papan atas. Tetapi, apakah kamu tahu bahwa mereka mengidap ADHD? Pasti sekarang sedang bertanya-tanya, jadi apa sih sebenarnya ADHD itu? Barclay pada tahun 1991 mendefinisikan ADHD sebagai sebuah gangguan ketika respon terhalang dan mengalami disfungsi pelaksana yang mengarah pada kurangnya pengaturan diri, lemahnya kemampuan mengatur perilaku untuk tujuan sekarang dan masa depan, serta sulit beradaptasi secara sosial dan perilaku dengan tuntutan lingkungan. ADHD merupakan suatu kelainan perkembangan yang terjadi pada masa anak dan dapat berlangsung sampai masa remaja atau bahkan berlanjut hingga dewasa. Gangguan perkembangan tersebut berbentuk suatu spektrum sehingga tingkat kesulitannya akan berbeda dari satu anak dengan anak lainnya. Begitu juga dengan penanganannya, sehingga harus memahami terlebih dahulu karakteristiknya. Berdasarkan diagnostik dan statistik manual keempat gangguan mental edisi American Psychiatric Association, terdapat 3 karakteristik utama ADHD, yakni yang pertama, inatensi atau kesulitan memusatkan perhatian. Perilaku yang mencerminkannya, yaitu seperti seringkali gagal memperhatikan baik-baik terhadap sesuatu yang detail atau membuat kesalahan yang sembrono dalam pekerjaan sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedua, impulsivitas atau kesulitan menahan keinginan. Perilaku yang mencerminkannya yaitu seperti sering mengalami kesulitan menanti giliran dan sering menginterupsi atau mengganggu orang lain. Dan yang ketiga, hiperaktivitas atau kesulitan mengendalikan gerakan. Perilaku yang mencerminkannya yaitu seperti seringkali gelisah dengan tangan atau kaki mereka dan sering berlari-larian atau naik-naik secara berlebihan dalam situasi di mana hal ini tidak tepat. American Psychiatric Association pada tahun 2004 menyatakan bahwa sebenarnya penyebab pasti dan patologi ADHD masih belum terungkap secara jelas. Namun, banyak faktor yang disinyalir sebagai penyebab ADHD. Di antaranya, yang pertama, faktor genetik. Berdasarkan penelitian, jika salah satu orang tua menderita ADHD, maka anak 60% berisiko menderita ADHD. Dan jika kedua orang tua menderita ADHD, maka
anak hampir 95% berisiko menderita ADHD. Yang kedua, faktor kerusakan otak. Berdasarkan penelitian, pada anak ADHD terdapat perbedaan neuroanatomi dan neurokimiawi. Perbedaan neuroanatomi adalah adanya perbedaan bentuk dari beberapa daerah di bagian otak. Sedangkan perbedaan neurokimiawi adalah perbedaan dalam penyampaian sinyal-sinyal di dalam otak. Dan yang ketiga, zat aditif makanan dan gula. Apakah kamu mau tahu mitos dan fakta ADHD? Mitosnya, ADHD adalah hasil dari pengasuhan yang buruk atau pengajaran yang buruk. Padahal, faktanya, penelitian ilmiah saat ini menunjukkan pada penyebab biologis, bukan penyebab lingkungan ADHD. Misalnya, pada anak ADHD, area otak yang mengendalikan perhatian telah diamati menggunakan lebih sedikit glukosa, menunjukkan bahwa mereka kurang aktif. Kemudian, koneksi genetik juga telah dibuktikan penelitian bahwa anak yang memiliki orang tua atau anggota keluarganya ADHD, maka anaknya akan lebih cenderung mengalami gangguan. Apakah ADHD dapat mengganggu pendidikan? Dalam hal pendidikan, jika biasanya sekolah memberlakukan syarat kepada siswa di dalam kelas untuk duduk tenang, mendengarkan penjelasan guru dengan baik, memperhatikan pelajaran, mengikuti petunjuk, dan penuh konsentrasi, maka syarat itu sangat sulit dilakukan oleh anak ADHD. Bukan karena mereka tidak mau, melainkan karena otaknya tidak mengizinkan. Tentu saja, hal tersebut menjadi tantangan guru dalam mengajar siswa dengan gangguan ADHD. Lalu, kira-kira bagaimana penanganan anak ADHD di kelas? Apakah kamu penasaran? Guru berperan dalam mengevaluasi kebutuhan dan kekuatan masing-masing siswa. Kemudian, membangun strategi yang dapat membantu siswa ADHD untuk fokus menyelesaikan tugasnya dan belajar untuk memaksimalkan kemampuan mereka. Namun, dalam hal pengajaran dan pembelajaran untuk anak ADHD, terdapat beberapa elemen yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama, diferensiasi. Guru harus mempunyai strategi khusus yang dapat digunakan untuk membantu anak ADHD yang mengalami gangguan berdasarkan karakteristik masing-masing anak. Yang kedua, fleksibilitas. Membangun hubungan jangka panjang antara guru dan anak dalam kasus anak ADHD membutuhkan struktur yang ketat dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Hal ini diperlukan agar guru mengetahui kapan ia harus menegakkan aturan. Yang ketiga, penguatan positif. Bentuk penguatan positif yang digunakan dapat berupa pujian verbal, stiker, bagan bintang, sistem prestasi atau poin, hadiah harian, dan sebagainya. Dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk anak ADHD? Untuk membantu meminimalkan gangguan anak ADHD, guru dapat membuat beberapa perubahan di dalam kelas, seperti mengatur posisi duduk siswa, menyampaikan instruksi secara sederhana dan terstruktur, merancang pekerjaan siswa, dan mengorganisasikan siswa, seperti memastikan anak ADHD untuk menyediakan buku catatan untuk setiap mata pelajaran. Anak ADHD juga bisa sukses loh. Anak adalah karunia terindah dalam hidup orang tua. Anak berkebutuhan khusus atau yang biasa disingkat ABK, seperti penyandang ADHD, memiliki hak yang sama dengan anak lain untuk memperoleh pendidikan, agar dapat menyongsong masa depan. Orang tua perlu untuk memahami gejala serta karakteristik yang tampak pada anak ADHD untuk mewaspadai kemungkinan terjadi gangguan ADHD pada buah hati sedini mungkin. Guru adalah orang tua kedua bagi siswa yang diharapkan mampu untuk memotivasi, mengajar, dan mendidik siswa yang berkebutuhan khusus sama halnya seperti siswa lain. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?